Dora, Selamat siang Ibu Ikis. iya sehat. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Ibu. Ibu bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Dan kita sama-sama sehat ya kan? Iya, amin. Biar bisa menjadi guru-guru hebat. Iya Bu. Baik Bu Dora, saya dengar kemarin Bu Dora mau melakukan coaching dengan teman sejawat. Iya Bu. Oh iya. Teman sejawat minta saran sama saya Bu tentang pembelajaran. Oh gitu. Jadi Ibu memutuskan untuk melakukan coaching Iya. gitu ya. Oke. Sebelumnya Bu Dora sudah pernah melakukan coaching belum sama rekan sejawat? Sejujurnya sih saya belum pernah Bu melakukan coaching, cuman ya dengar-dengar pernah Pak. Iya, oke. Karena Bu Dora secara praktisnya mungkin belum pernah ya, tapi udah pernah melihat videonya mungkin atau udah baca-baca terhadap proses coaching ini gitu ya. Jadi apa dari yang Ibu ketahui lah tentang coaching itu apa? Kalau sepengetahuan saya ya Bu, coaching itu kolaborasi dengan rekan sejalan tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita. Seperti itu. Mengembangkan diri si coaching. Nah, jadi memang coaching itu adalah satu proses mengembangkan kekuatan yang ada pada si coaching untuk memperbaiki permasalahannya atau untuk meningkatkan kualitasnya agar tercapai tujuannya gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya begitu. Jadi proses coaching itu kan ada alurnya ya Bu ya. Jadi coaching itu bukan ngomong-ngomong sembarangan begitu saja, tapi memang ada alurnya yang disebut dengan alur tirta. Jadi awalnya adalah kita memang harus menetapkan tujuan bahwa si coach harus bisa menggiring coaching, bisa menentukan tujuan apa yang ingin dia capai dari hasil pembicaraan itu. Gitu. Nah, kemudian apalagi dari apa yang Bu Dora baca tentang alur coaching itu? Iya sih, saya sependapat dengan Ibu. Memang di dalam coaching itu saya pernah baca ada alur tirta. Iya, setelah tujuan itu ada identifikasi. Itu maksudnya apa tuh? Identifikasi itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dibicarakan oleh si coaching. Jadi kemampuan si coach untuk mengidentifikasi sedalam-dalamnya ya permasalahan apa sebenarnya yang dihadapi oleh si coaching, mengidentifikasi permasalahannya sekaligus menemukan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri si coaching yang bisa diberdayakan agar dia bisa menuliskan rencananya dan mencapai tujuannya gitu. Nah, setelah teridentifikasi itu barulah si coach mengiring coachingnya untuk menentukan apa rencananya terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir itu ada apa itu? Kalau nggak salah itu tanggung jawab. Iya, benar sekali, tanggung jawab. Bagaimana si coach bertanggung jawab terhadap apa yang setelah diputuskan, terhadap apa yang sudah direncanakan begitu. Ya, karena rencana tanpa eksekusi kan nihil gitu ya, tidak akan selesai itu permasalahannya kalau seandainya tidak ada aksinya. Dan itu harus jelas kapan dilaksanakan, di mana, melibatkan siapa, targetnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian dalam coaching itu si coach itu harus punya 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Jadi proses coaching itu tidak akan berjalan lancar kalau coachnya tidak menghadirkan dirinya secara penuh begitu ya. Nah, selanjutnya mendengar aktif. Nah, itu perbedaannya coaching ini dengan proses lain. Dalam proses coaching itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, jadi dari mendengar aktif itu nanti maka muncullah pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi si coach selanjutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot dalam coaching itu Bu Dora, sedapat mungkin si coach tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup, tetapi pertanyaan terbuka. Itu tujuannya adalah supaya membuka peluang si coaching ini menceritakan secara detail, membuka diri terhadap apa yang dialami sehingga mudah bagi si coach itu untuk mengidentifikasi. Nah, jadi Ibu Dora dari 3 kompetensi itu ya, kehadiran penuh, mendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih, ini kan Bu Dora mau meminta saya untuk mensupervisi Bu Dora mengcoaching rekan sejawat nih. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi itu Ibu pengennya yang mau saya amati itu di kompetensi yang bagian mana? Saya pengen Ibu mengamati saya di bagian sepertinya kalau mendengarkan dulu, saya rasa saya ada kompetensi di situ. Kalau presence, kehadiran penuh, mungkin saya juga merasa tidak ada masalah. Saya ingin Ibu mengamati saya di bagian kompetensi
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, karena Bu Dora memilih kompetensi ini yang mau dikembangkan, kira-kira kalau dikasih rentang gitu ya, kompetensi Bu Dora di bidang memberi pertanyaan berbobot itu dari angka 1 sampai 10, Bu Dora menilai Bu Dora berada pada posisi mana? Kalau penilaian saya secara pribadi ya Bu, rentang nilai di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu kira-kira mungkin di rentang 5 kan. Rentang 5. Jadi menurut Ibu itu masih perlu, sangat perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Iya. Makanya Ibu Dora memilih kompetensi ini yang Iya. saya amati begitu ya. Iya. Oke. Kira-kira harapan Ibu dari hasil observasi ini nanti apa terhadap kompetensi itu gitu? Jadi harapan saya terhadap observasi Ibu nanti kepada diri saya ketika saya melakukan coaching, saya ingin melihat sejauh mana menurut observasi Ibu kompetensi yang sedang saya ingin kembangkan ini, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan diri, sejauh mana menurut Ibu berhasil atau memang sudah masuk kriteria pertanyaan berbobot. Saya juga melihat kelemahan dan kelebihan saya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot itu yang mau saya ingin, harapan saya terhadap observasi Ibu. Oke, baik Bu Dora, mudah-mudahan nanti hasil proses coachingnya berjalan lancar ya, yang di stage 5 nanti meningkat ke yang mudah-mudahan. Baik Bu Dora, silakan Bu Dora melakukan coaching dengan rekan sejawatnya. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, nanti sama-sama. diamati saya. Iya, baik. Oke Bu Iki, saya pamit dulu, saya permisi dulu. Baik Pak Parmen, selamat sore. Sore Bu Dora. Apa kabar Pak Parmen hari ini? Tentunya baik, apalagi berjumpa dengan Ibu Dora ya. Ya saya tahu dia Bu Dora adalah orangnya Tingus. Dan hari ini apa kabar juga untuk Bu Dora? Ya puji Tuhan, saya baik juga Pak Parmen. Terima kasih atas pujinya tadi loh ya Pak ya. Saya tersanjung loh Pak. Nah Bapak juga orang hebat, Bapak juga orang keren, saya percaya itu. Terima kasih juga ya. Ngomong-ngomong gini Pak, kemarin kan Bapak ada hubungi saya tuh, katanya Bapak mau ngajak ketemuan. Kira-kira tujuan pertemuan kita ini tuh apa ya Pak? Iya betul, kemarin saya ada menghubungi Ibu, kemudian meminta waktu Ibu. Tentunya ini Bu, saya ada permasalahan ini Bu ya. Saya itu mengajar 2 kelas gitu ya. Kebetulan saya mengajar 2 kelas 7A dan 7B. Nah di kelas 7A ini saya tidak ada terkendala karena dalam proses pembelajaran mereka aktif, kemudian nilainya juga bagus-bagus. Tapi di kelas 7B ini Bu, 7B saya mendapat kendala. Setiap saya masuk, anaknya tidak aktif seperti di kelas 7A, kemudian juga nilai-nilai mereka juga rendah-rendah Ibu. Ini yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, kenapa gitu, apakah ada yang salah dengan cara mengajar saya seperti itu. Oh jadi begitu ya Pak ya. Baik Pak. Setelah saya mendengarkan Bapak tadi membicarakan permasalahan Bapak, saya dapat mengidentifikasikan berarti permasalahan Bapak ini yang pertama di kelas 7B ya Pak ya, dalam melaksanakan pembelajaran, di mana anak kelas 7B itu tidak seperti anak kelas 7A, itu kira-kira ya Pak. Ya, Di mana anak kelas 7B ini tidak aktif dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas, dan nilai mereka pun rendah ya Pak ya dibandingkan dengan kelas 7B itu kira-kira. Padahal Bapak katakan tadi metodenya sama. Ya, dari kelas 7A ke kelas 7B Bapak perlakuannya sama. Jadi yang menjadi masalah itu mengapa nilai mereka rendah, mengapa mereka lambat dalam pembelajaran, dan mengapa mereka tidak aktif dalam pembelajaran. Itu berarti masalahnya ya Pak ya. Betul. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, Bapak sudah melakukan sama perlakuan dengan 7A. Ternyata 7B minat belajar mereka, bisa saya katakan minat belajar saya, dan ketertarikan belajar mereka itu ternyata beda dengan kelas 7A. Nah, kira-kira nih menurut Bapak ya, menurut Bapak apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Itulah yang makanya saya itu sampai sekarang bingung. Mengapa itu semuanya bisa terjadi gitu kan, padahal di kelas 7A tidak. Makanya ini yang masih saya tidak tahu mengapa seperti itu gitu. Oh, begitu ya Pak. Ya. Jadi Bapak tadi sudah melakukan apa seperti yang Bapak
Lakukan di kelas 7A. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak melakukan apa nih di kelas 7A? Ya, contoh saya dalam mengajar itu, ya kalau di kelas 7A, ya saya ada menggunakan ceramah, metodenya, kemudian tanya jawab, atau saya paling apanya saya biasanya menggunakan diskusi. Nah dari situ kita kan bisa melihat itu, ya, kalau di kelas 7A dengan metode seperti itu, cara mengajar yang sama seperti itu, mereka aktif, enjoy, kemudian nilai-nilai mereka juga bagus, pemahaman terhadap materi juga bagus. Tapi di kelas 7B ini yang susah gitu. Tidak ada nampak perkembangan setiap kali saya masuk, tetap aja tidak ada yang aktif, kemudian untuk nilainya juga mereka rendah. Baik Pak. Setelah saya mendengarkan yang Bapak bicarakan, berarti Bapak melakukan itu ceramah, diskusi. Betul, gitu ya Pak ya, dan di kelas 7B juga begitu. Nah, kira-kira dengan kondisi yang seperti ini Pak di kelas 7B, kira-kira apa sih yang ide yang muncul dalam benak Bapak untuk supaya bisa mengangkat minat belajar anak 7B ini? Ada nggak kira-kira yang sudah Bapak pikirkan di kelas 7B? Ada sih Bu, ada. Cuman ini kan apa nanti akan berhasil atau tidaknya tentu akan saya coba ke depannya. Saya akan merubah cara mengajar saya, kemudian nanti saya rencananya akan membuat PPT, kemudian membuat video-video pembelajaran, dan sekali-sekali saya akan meminta mereka membawa gadget karena di usia SMP kan boleh kan Bu? Ya, itu untuk dibawa ke sekolah, kemudian saya buat kuis-kuis gitu, dan juga permainan-permainan dalam pembelajaran. Itu yang saya pikirkan sampai saat ini, namun itu masih dalam bayangan saya apakah itu akan berhasil atau tidaknya, seperti itu. Kalau saya rasa sih Pak, itu ide yang bagus Pak. Tadi Bapak katakan membuat PPT, itu ya, membuat video, terus anak-anak Bapak persilakan membawa gadget ya. Nah saya rasa ketiga hal ini sesuatu model pembelajaran yang menarik untuk bagi anak-anak Pak. Nah saya rasa itu ide yang bagus dari Bapak, dan saya rasa pasti anak-anak juga senang Pak dengan inovasi-inovasi yang Bapak lakukan ini, seperti itu kira-kira. Nah kalau seperti itu kira-kira menurut Bapak anak-anak senang nggak Pak? Kalau saya bayangkan untuk kedepannya anak-anak senang, karena apalagi kalau suruh bawa gadget, karena saya lihat itu mereka sangat aktif saat menggunakan gadget, apalagi mereka kalau kita amati, kalau di luar sekolah, kalau tertinggal gadget dalam 1 menit, mereka sudah bingung. Makanya saya punya inisiatif, saya akan suruh anak itu ibaratnya sesekali membawa gadget ke sekolah untuk proses pembelajaran. Seperti itu. Saya rasa itu bagus Pak, dan saya pun mendukung dengan hal itu ya, supaya anak-anak lebih termotivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak, dengan ide yang seperti itu, yang Bapak mau terapkan di kelas 7B tentunya ya, kira-kira kapan nih rencananya Bapak terapkan sama anak? Kalau saya tentunya akan secepatnya Bu, karena saya juga sudah bosan dengan melihat anak-anak belajarnya tidak aktif gitu kan. Kemudian ini kalau dikategorikan salah siapa, kemungkinan saya gali berarti saya salah menerapkan metode di kelas itu, karena saya rasa untuk penggunaan metode itu cocok di kelas 7A tapi di 7B tidak. Jadi saya akan secepatnya menerapkan itu supaya saya tahu perkembangan dari kelas 7B itu ke depannya. Iya, itu baik sekali Pak, dan saya pun senang mendengarnya. Dan kira-kira nih Pak, kan Bapak mau menerapkannya dalam secepatnya, seminggu, 2 minggu, atau sebulan lagi boleh nggak kita ketemu ini Pak? Saya mau pengen dengar cerita Bapak dalam menerapkan pembelajaran yang menarik tadi sama Ibu. Iya, saya tentunya memang itu harapan saya, dan Ibu nanti masih bersedia saat saya meminta Ibu untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Tentunya saya minta waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, karena memang dalam 1 minggu itu saya ada masuk di kelas mereka 2 kali. Jadi kalau ada 1 bulan itu nampak ada perubahan-perubahan seperti itu kan Bu, karena akan bertahap, tentunya tidak akan bisa secara spontan.
Jadi satu bulan kemudian saya akan minta ibu bersedia kembali untuk kita bertemu seperti ini lagi. Berarti kita ketemu sebulan lagi ya Pak Parmen ya. Dan saya pengen dengar cerita yang seru, yang menarik dari pembelajaran Pak Parmen yang akan Bapak lakukan nanti di kelas 7D. Oke Pak Parmen, sampai jumpa, sampai di sini dulu ya Pak. Berhubung udah sore nih, kita ada kegiatan lagi. Jadi mudah-mudahan kita panjang umur, kita bisa ketemu bulan depan ya Pak. Jadi selama saya melakukan coaching tadi Pak, kira-kira bagaimana refleksi Bapak, perasaannya Pak terhadap yang saya coaching tadi, atau kegiatan coaching tadi? Baik. Perasaan yang saya rasakan sekarang tentunya senang karena saya punya teman untuk bercerita dan saya punya solusi untuk menyelesaikan masalah saya tentang pembelajaran di kelas 7. Mudah-mudahan kedepannya memang ini berhasil dan tentunya ini akan menjadi kegiatan-kegiatan yang akan maju ke depannya, akan luar biasa, membuat anak didik itu menjadi aktif belajarnya, kemudian nilainya juga tinggi-tinggi. Kemudian ini juga sebagai masukan ke diri saya bahwasanya saya harus menggali kemampuan saya untuk menciptakan metode-metode dan media-media pembelajaran yang baru, karena setiap kelas atau anak akan berbeda cara menangkap pembelajaran saya. Itu terima kasih juga untuk Bu Dora yang sudah meluangkan waktu saya. Oke, baik Pak Parmen, terima kasih sudah meluapkan perasaannya selama saya coaching seperti itu ya. Dan ini waktunya udah mau sore nih Pak. Kayaknya sebulan kemudian kita ketemuan nih Pak ya. Ya. Oke Pak Parmen, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik Bu Dora, Oke. saya sudah melakukan observasi tadi ya dari proses coaching yang Bu Dora lakukan dengan rekan sejawat. Nah, tadi kan dari awal kan Bu Dora sudah dari sudah mengungkapkan bahwa kompetensi yang ingin Bu Dora saya mengamatinya itu adalah di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, dari proses yang tadi sudah berjalan, bagaimana penilaian Bu Dora sendiri terhadap kompetensi itu? Jadi setelah proses coaching tadi Bu, penilaian saya pribadi nih Bu ya kepada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya rasa sih meningkat sedikit lah Bu, begitu meningkat sedikit. Saya tidak berusaha untuk berasumsi, tidak berusaha untuk menjudge ya. Nah kira-kira seperti itu yang saya dapatkan. Oke. Apa alasan Bu Dora mengatakan bahwa ada peningkatan itu apa? Karena biasanya nih Bu, biasanya kalau saya melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat, biasanya saya terkesan itu memberi solusi, memberi solusi. Saya terkesan ajar. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi tadi saya kayaknya tidak terpancing dengan itu. Baik. Dari apa yang saya amati, seperti yang Bu Dora rasakan gitu ya, bahwa kompetensi dalam hal mengajukan, saya tadi memang fokus memperhatikan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, benar bahwa kalau secara umum alur tirta yang seharusnya ada pada coaching itu semuanya sudah dilalui dengan sangat baik. Nah, terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kalau dari segi jenis pertanyaannya saya lihat tadi memang bagus ya, karena tidak ada yang pertanyaan tertutup, semuanya pertanyaan terbuka dan relate dengan permasalahan si coaching. Kemudian dengan pertanyaan berbobot yang Bu Dora berikan itu mengejar, jadi maksudnya itu mengejar jawaban. Contoh mamanya tadi Bu Dora menyatakan apa penyebabnya kok anak itu bisa seperti itu. Nah, dijawab oleh si coach bla bla bla,
Kemudian Bu Dora apakan lagi apa yang sudah dilakukan. Nah, gitu ya. Jadi saya berpikir itu pertanyaannya cukup mengejar lah ya, mengejar inti permasalahan. Kemudian dari secara umum juga Bu Dora dari segi menerima coachingnya sudah sangat bagus, begitu, mengapresiasinya dengan memberikan ya, terus sehingga saya lihat tadi coachingnya memang dengan luasa menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia alami, gitu ya. Kemudian Bu Dora juga sangat pas menyimpulkan, meskipun tadi saya tengok memang menyimpulkannya cukup berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang, mungkin itu mempertegas bahwa benarkah seperti itu begitu ya. Nah, itu hal baik ya Bu Dora yang saya lihat dari proses coaching yang Bu Dora lakukan tadi. Nah, nggak apa-apa ya Bu, andaikan saya memberikan catatan-catatan ya. Nah, meskipun secara umum itu sudah sangat baik terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi berdasarkan hasil pengamatan saya ada hal-hal yang sepertinya masih perlu ditingkatkan terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot tentang menentukan indikator keberhasilan. Nah, jadi kan dari tujuan yang sudah disampaikan Koji kan harus ada indikator bahwa kapan tujuan itu dikatakan berhasil, kan harus ada indikatornya. Nah, itu perlu diajukan pertanyaan berbobot terkait dengan itu sehingga si coach mudah mengiring coach untuk mencapai tujuannya kalau sudah ada indikatornya. Contoh tadi kayak keberhasilan kalau memang di kelas A berhasil, kelas B berhasil, apa indikator keberhasilan di kelas B dan apakah indikator yang sama harus dicapai oleh kelas A, kan seperti itu ya. Jadi itu mungkin selanjutnya perlu peningkatan dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot di bidang menggali kekuatan si coaching. Kita kan tahu coaching ini kan proses memberdayakan kekuatan ya. Jadi seperti tadi coaching bercerita, saya kan buat PPT Bu, saya bukan ini segala macam. Nah, di situ kan coach bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga keluarlah kekuatan-kekuatannya yang lain gitu ya. Dan itu kan perlu diapresiasi juga, oh berarti si coaching secara IT dia bisa. Dan tidak hanya kekuatan si coaching tapi juga kekuatan siswa itu sendiri. Nah, umpamanya tadi di salah satu yang direncanakan kan bawa HP gitu ya. Berarti kan siswa ini punya HP. Siswa punya HP ini kan merupakan sebuah kekuatan ya yang bisa diberdayakan untuk mencapai tujuan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu yang masih minim saya dengarkan. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini terkait dengan catatan-catatan kecil ya Bu Dora ya, ada tidak rencana Bu Dora ke depannya memperbaiki kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini? Apa yang akan dilakukan untuk mengasah kompetensi ini? Iya, tentunya ada ya Bu. Saya pasti akan memperbaiki kompetensi saya di bidang itu, mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti yang Ibu amati tadi, ya saya setuju. Saya kurang, mungkin di situ kurangnya saya kurang lebih menggali potensi si tadi sama menggali potensi anak tadi seperti itu, dan memberikan indikatornya kurang detail. Nah, mungkin kedepannya mungkin saya akan berusaha berminat itu dan saya akan berlatih banyak tentang bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin bisa dari YouTube atau dari rekan sekerja yang sudah profesional di bidang ini, atau ya dari mana saja. Iya, baik Ibu. Jadi ini saya catat loh ya, rencana-rencana ini saya catat. Ini sebagai catatan juga bagi kita berdua bahwa ini yang akan Bu Dora lakukan untuk meningkatkan kompetensi ini. Karena kan tujuan kita tadi kalau tadi di range berapa tadi di awal 5 tadi kan udah katanya udah meningkat sedikit, dan pun saya tengok sudah sangat meningkat begitu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Dan ini kan kita tidak pernah berhenti memperbaiki diri, memperbaiki pengembangan diri kita supaya lebih
terasah kompetensi kita gitu. Baik Ibu Dora, nah dari hasil supervisi yang kita bahas ini, apa sih sebenarnya yang Ibu Dora dapatkan gitu dari hasil observasi ini? Kalau saya dari hasil observasi yang Ibu lakukan ini, setelah saya mendengar hasilnya dari Ibu, yang saya dapatkan itu apa ya Bu ya? Saya tuh kayak bercermin gitu ya. Oh ternyata saya di sini nih yang kurang di sini. Jadi saya mendapatkan sesuatu pembelajaran ya, saya mendapatkan ilmu dalam mengadakan kegiatan coaching ini. Saya perlu tekankan disebut tadi lebih detail, nah seperti itu, lebih detail dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi intinya sebenarnya kan kalau sering berlatih dia nanti akan terasah dengan sendirinya itu ya kan. Baik Bu Dora, saya sangat senang sekali melihat Bu Dora menyediakan waktu untuk coaching bersama rekan sejawat. Tentunya ini akan sangat berefek terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran kita di sekolah gitu kan. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, jangan pernah berhenti jadi guru hebat yang senantiasa bermanfaat ya kan Ibu untuk lingkungan, untuk rekan sejawat. Terima kasih Bu Dora, mudah-mudahan hasil observasi ini bisa menjadi catatan penting bagi kita untuk kebaikan ke depannya. Oke, terima kasih Bu Dora. Suatu saat kalau seandainya kita masih butuh berbincang-bincang terkait dengan ini, saya insya Allah menyediakan waktu untuk itu. Saya loh Bu yang terima kasih sama Ibu. Ibu sudah menyediakan waktu Ibu untuk mengamati saya, membantu saya observasi, dan terima kasih atas masukannya Bu. Terima kasih atas hasil observasinya, dan biar ini menjadi catatan saya untuk mengembangkan diri saya lagi. Terima kasih loh ya Bu ya. Terima kasih Bu.